Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pendamping desa, perangkat desa, dan juga pemerintah desa? Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang PMK 190 tahun 2021 terkait dengan syarat dan tahapan penyaluran dana desa dan juga BLT tahun anggaran 2022. Serta apa yang dimaksud dengan pasal 17 yang menyatakan bahwa apabila BLT kurang dari 40%, maka penyaluran dana desa paling tinggi 60% dari pagu dana desa. Begitu, ikuti terus video ini dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Silaturahim Pendamping Desa dan Perangkat Desa. Baik teman-teman semua, terkait dengan tahapan penyaluran dana desa tahun anggaran 2022 ini sebenarnya hampir sama dengan penyaluran dana desa tahun anggaran 2021. Itu dibagi menjadi 3 tahap. Ini juga pada pasal 17 kita bisa lihat. Tahap pertama 40% itu paling cepat Januari dan paling lambat bulan Juni. Kemudian tahap kedua 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus. Dan tahap ketiga ini 20% paling cepat bulan Juni. Jadi sama tahun sebelumnya. Kemudian juga terkait dengan desa yang berstatus mandiri itu dibagi menjadi 2 tahap, yakni 60% dan 40%. Pada ayat 6 ini kita bisa lihat bahwa pagu dana desa setiap desa setelah dikurangi kebutuhan BLT selama 12 bulan. Jadi sama persis juga dengan tahun sebelumnya, mengajukan dana desa tahap 1 dikurangi dulu dengan BLT. Kemudian yang membedakan di sini adalah ayat 7. Nah, bahwa dalam hal kebutuhan dana desa untuk BLT lebih kecil dari besaran dana desa untuk BLT sesuai dengan Perpres 104, maka disalurkan paling tinggi 60% dari pagu dana desa. Ini saya beri contoh ya. Misalnya dana desa sebesar 1 miliar yang diterima oleh desa. Anggaran BLT itu hanya 390 juta atau tidak mencapai 40%, hanya 39% ya. Sehingganya ada kekurangan 1%. Nah, untuk COVID-19 80 juta ini 8%. Kemudian untuk ketahanan pangan 200 juta atau 20%. Sehingganya yang 1% ini akan masuk pada kegiatan lainnya. Yang seharusnya di kegiatan lainnya ini hanya 320 juta atau 32%, tapi karena ada kekurangan BLT yang 1%, dia akan ditambahkan di sini ya. Akan ditambahkan pada kegiatan lainnya sehingganya menjadi 33%. Dan pagu dana desa menjadi 61%, 8% tambah 20% tambah 33%. Namun pada ketentuannya bahwa jika seandainya desa tidak mencairkan atau tidak menganggarkan BLT sampai dengan 40%, maka yang disalurkan itu hanya 60% dari pagu dana desa setiap desa. Ya, jadi yang 61% di sini yang disalurkan itu hanya 60%. Nah, yang 1%-nya ini tidak disalurkan. Nah, ini juga sudah ditegaskan pada pasal 52, di mana pada pasal 52 tersebut disebutkan desa yang tidak mencapai 40% BLT, maka selisih dana tersebut itu tidak disalurkan pada RKD. Nah, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya di atas ini ya, silahkan diklik. Nah, akhirnya desa setelah kita hitung karena hanya disalurkan 60%, yakni 8%, oke, tambah 20%, tambah 32%, ditambah dengan BLT 39%. Nah, 80 juta ditambah 200 juta, ditambah 320 juta, ditambah dengan 390 juta, dan sisanya adalah 990 juta. Jadi yang tadinya seharusnya menerima 1 miliar karena tidak menganggarkan 40% BLT, yang disalurkan hanya 60%, sisanya adalah 990 juta. Dan yang 10 juta tadi itu tidak disalurkan ke RKD. Nah, mudah-mudahan teman-teman ini tidak bingung dengan penjelasan ini. Intinya bahwa dana desa sebesar 40% khusus untuk BLT ya. Kalau tidak dianggarkan sampai dengan 40%, maka sisa anggarannya itu tidak disalurkan ke RKD. Oke ya, saya kira itu penjelasannya teman-teman semua ya. Kemudian untuk syarat penyaluran. Nah, ini kita bisa lihat pada pasal 18 ya. Ini tahap 1, yakni
Perdes ya tentang APBDes, kemudian surat kuasa pemindahan bukuan yang disampaikan oleh Bupati atau pemerintah daerah, dan paling lambat 5 hari kerja sebelum bulan Juni berakhir ini diajukan. Kemudian di tahap 2, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun 2021. Kemudian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap 1 menunjukkan rata-rata 50% dan capaian keluaran menunjukkan rata-rata 30% dari dana desa tahap 1. Kemudian paling lambat untuk tahap 2 5 hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir itu diajukan. Nah, rekaman realisasi jumlah KPM bulan 1 sampai dengan bulan 12 tahun anggaran 2021 ini juga sudah harus dilaporkan penerima BLT tahun 2021. Jika BLT ini tidak sampai dengan 12 bulan, maka kepala desa ini menyampaikan peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa bahwa desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT. Kemudian tahap 3, ini laporan realisasi capaian keluaran dana desa tahap 2. Realisasi penyerapan paling rendah 90% dan keluaran paling rendah 75%. Dan yang terakhir adalah laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 2021. Nah, ini syarat daripada penyaluran dana desa. Ini teman-teman bisa lihat pada pasal 18 ya. Saya kira ini cukup mudah dipahami. Selanjutnya penyaluran dana desa untuk BLT. Nah, ini kita bisa lihat pada pasal 22 teman-teman semua. Nah, di sini untuk BLT bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3 dilaksanakan setelah kepala desa menyampaikan Perdes mengenai APBDes, kemudian data KPM bulan ke-1 yang berlaku selama 12 bulan. Untuk penyaluran BLT paling lambat tanggal 6 Mei 2022. Jadi menyampaikan data KPM bulan pertama ya, yang nantinya juga berlaku untuk 12 bulan seterusnya ya. Kemudian yang berikut peraturan kepala desa tentang penetapan KPM BLT dana desa. Nah, saya kira ini teman-teman sudah dipahami, cukup mudah. Kemudian dana desa untuk BLT ya, bulan ke-4 dan ke-6 setelah kepala desa menyampaikan realisasi jumlah KPM BLT bulan ke-1 dan ke-3. Begitu juga dengan bulan ke-7 sampai dengan 10, maka kepala desa wajib menyampaikan realisasi KPM bulan ke-4 dan ke-6 ya. Seterusnya juga dengan sampai dengan bulan ke-12. Jadi artinya penyaluran BLT tahap 2 itu harus menyampaikan dulu realisasi BLT tahap pertama. Begitu juga dengan tahap ketiga menyampaikan realisasi BLT tahap kedua sampai dengan tahap keempat. Kemudian ketentuan berikutnya adalah penerima BLT bulan ke-10 dan ke-12 itu paling lambat dilaporkan pada tanggal 16 Desember 2022. Nah, penyampaian data realisasi bulan ke-10 sampai dengan 12 ini menjadi persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2023. Dan yang terakhir adalah pada pasal 23 ini disebutkan bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk menambah persyaratan dana desa mulai pasal 1 sampai dengan pasal 22. Jadi sangat tegas di sini ya. Jadi tidak ada penambahan aturan selain yang sudah diatur dalam PMK 190 tahun 2021. Jadi teman-teman semua, cukup sekian video singkat ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika seandainya dalam penjelasan ini ada hal yang keliru atau kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.